Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mutamil, Ayib, dan teman-teman semuanya yang ada di Zoom malam ini. Terhormat Ustadz Salah Sami dan Pak Mustamil yang hari ini akan mendampingi Ustadz Rizal untuk menyampaikan surat Al-Imran ayat 30. Assalamualaikum Pak Mustamil. Waalaikumsalam Bu Erida. Sebagai pembuka acara inti ini, kita persilahkan kepada Ustadz untuk membuka acara ini. Usron Bu Erida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Wasadaqa Nabiul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita, apapun bentuknya, sekecil apapun, karena nikmat tersebut datang dari Allah Sang Pencipta kita. Kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, agama satu-satu yang diridai oleh Allah di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai di dunia kiamat nanti. Hanya Islam lah satu-satu agama yang ada di sisi Allah. Dan kita diberikan nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kita mudah diajak mengaji, kita mudah diajak untuk beribadah, beramal soleh, dan kita mudah juga menghindar dari perbuatan maksiat, menghindar dari perjudian, menghindar dari perselingkuhan dan sebagainya. Mudah bagi kita. Kenapa? Kita punya iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita jadikan modal untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah nanti. Dan kita diberikan nikmat sehat badan sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sempurna. Dan tak kalah pentingnya Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Karena tidak semua orang yang Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan. Dan alhamdulillah kita terpilih di sini untuk mencintai Al-Quran. Semoga cinta kita pada Al-Quran kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Lawan dari salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi ini untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan tadinya tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, sekarang kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa waktu berjalan juga, sampai kita hari ini sampai pada surat Ali Imran ayat 37. Dari ayat Al-Baqarah ayat 1 kita bahas sampai Ali Imran 37, 286 ayat tambah 37, sudah 300 lebih. Mudah-mudahan ayat yang kita bahas ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, merubah sikap kita sehingga kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini saya ditemani oleh Pak Munamil, orang baru rasa lama, yang selalu ceria, yang selalu ketawa. Assalamualaikum Pak Munamil. Waalaikumsalam Ustaz. Ini tampil yang keberapa nih Pak Munamil? Yang kedua Ustaz. Alhamdulillah. Masuk kapan di sini Pak Munamil? Tanggal 15 Mei. Oh Mei. Dari sekarang berapa bulan Bapak ya? 5 bulan ya? Belum Ustaz. 4. Oh, belum 5 bulan, baru 4 bulan. Dudukan Pak Mustamil ini orang baru rasa lama. Silakan Pak Mustamil, ayat berapa mau dibawain? Surat Al-Imran ayat 37 Ustaz. Siap-siap ya? Ya. Silakan Pak Mustamil. Baik. Selanjutnya kami dengarkanlah dan kita simak bersama uraian Al-Quran surat
Al-Imran ayat 37. Secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Mustahil sebagai pendamping Ustadz Rizal Al-Hasani pada hari ini. Kami persilahkan Pak Mustahil. Terima kasih Bu Erida, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Erida atas waktunya yang diberikan. Dan yang saya hormati Al-Ustadz Rizal Al-Hasani yang selalu sabar membimbing jamaah di Al-Hasani hingga saya bisa tampil sekarang ini. Terima kasih juga kepada semua pembimbing di Al-Hasani. Saya akan coba menguraikan surat Ali Imran ayat 37 dan sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Saya coba untuk menguraikan surat Al-Imran ayat 37 yang saya bagi menjadi 43 penggalan dan saya kelompokkan menjadi 5 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, penggalan 1 sampai dengan 16. Penggalan pertama fa, huruf artinya maka. Penggalan kedua taqabbala, bentuknya KKL, cirinya akar kata ketiga fathah yaitu la, menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya qabila, polanya tafa'ala. Kita lihat di Mahmud Yunus halaman 329, artinya dia telah menerima. Penggalan ketiga ha, kata ganti, artinya nya. Penggalan keempat, robbuha, kata benda majemuk, terdiri dari kata benda robbun dan kata ganti ha. Robbuha. Robbun, akar katanya robba, pola kata bendanya fa'lun, robbun menjadi robbu, karena disambung dengan kata ganti ha. Jadi robbuha artinya Tuhan mereka. Kita lihat robbu di Mahmud Yunus halaman 136. Robbu berharokat doma menunjukkan sebagai subjek atau pelaku dari kata kerja taqabbala. Jadi fataqabbalaha robbuha, saya artikan maka Tuhannya telah menerimanya.
Penggalan selanjutnya, penggalan keempat yaitu bi, huruf jar, artinya dengan. Penggalan keenam, qobulin, kata benda, akar katanya qobila, ciri kata bendanya ada tanwin, akar katanya qobila, pola kata bendanya fa'ulun, qobulun menjadi qobulin karena ada huruf jar di depan. Penggalan ketujuh, hasanin, kata benda, cirinya ada tanwin, akar katanya hasuna, pola kata bendanya fa'alun, hasanun menjadi hasanin, ini masih sejajar dengan qobulin, ya, ada pengaruh dari huruf jar. Kita lihat di halaman 103 Mahmud Yunus, artinya yang baik. Penggalan ke-8 wa, huruf artinya dan. Penggalan ke-9 ambata. Bentuknya KKL, cirinya akar kata yang ketiga fathah yaitu ta, menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya nabata, polanya af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 437 artinya dia telah menumbuhkan. Penggalan ke-10 ha, kata ganti artinya nya. Penggalan ke-11 nabatan, kata benda. Ciri kata bendanya ada tanwin, akar katanya nabata, pola kata bendanya fa'alun, nabatun menjadi nabatan karena sebagai objek. Di Mahmud Yunus halaman 437 artinya pertumbuhan. Penggalan ke-12 hasanan, kata benda, ciri kata bendanya ada tanwin, akar katanya hasuna, pola kata bendanya fa'alun, hasanun menjadi hasanan karena sebagai objek. Di Mahmud Yunus halaman 103 artinya yang baik. Penggalan ke-13 wa, huruf artinya dan. Penggalan ke-14 kafala. Bentuknya KKL, cirinya akar kata yang ketiga fathah yaitu la, menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya kafala, polanya fa'ala, ada tasjid. Di Mahmud Yunus halaman 379 artinya dia telah menjadikan penanggung. Penggalan ke-15 ha, kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-16 Zakaria, kata benda atau nama orang artinya Zakaria. Di kelompok pertama ini saya artikan, maka Tuhannya telah menerimanya dengan penerimaan yang baik dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menjadikan Zakaria sebagai penanggungnya atau pemeliharanya. Penggalan ke-17. Ini di kelompok yang kedua, penggalan ke-17 sampai ke penggalan 25. Penggalan ke-17, kullama, huruf artinya setiap kali. Penggalan ke-18, dakhola, bentuknya KKL, cirinya akar kata yang ketiga fathah, menunjukkan pelaku huwa, akar katanya dakhola, polanya fa'ala biasa. Di Mahmud Yunus halaman 125 artinya dia telah masuk. Penggalan ke-19 ala, huruf jar artinya atas atau kepada. Penggalan ke-20 ha, kata ganti artinya nya. Penggalan ke-21 Zakaria, kata benda atau nama orang artinya Zakaria. Penggalan ke-22 al-mihraba, kata benda, cirinya ada alif lam. Akar katanya hariba, pola kata bendanya mif'alun, mihrabun menjadi mihraba, ini sebagai objek. Kita lihat di Mahmud Yunus halaman 100, artinya mihrab atau kiblat. Penggalan ke-23 wajada,
bentuknya KKL, cirinya kata yang ketiga fathah, menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya wajada, polanya fa'ala biasa. Di Mahmud Yunus halaman 492, artinya dia telah mendapatkan. Penggalan ke-24, indaha. Kata benda majemuk terdiri dari kata benda inda dan kata ganti ha. Inda, ciri kata bendanya ada sukun di tengah. Di Mahmud Yunus halaman 282 artinya di sisi. Ha kata ganti artinya nya, jadi indaha artinya di sisinya. Penggalan ke-25, rizqon. Kata benda, ciri-cirinya ada tanwin. Akar katanya rozaqo, pola kata bendanya fi'lun. Rizqun menjadi rizqon karena sebagai objek. Halaman 140 Mahmud Yunus artinya rezeki, atau sesuai konteks di sini diartikan rezeki atau makanan. Kelompok yang kedua ini saya artikan, setiap Zakaria masuk menemui di mihrab, dia Zakaria mendapatkan di sisinya rezeki atau makanan. Selanjutnya kelompok yang kedua di penggalan 26 sampai 32. Ini kelompok ketiga. Penggalan ke-26, qala, bentuknya KKL, cirinya akar kata yang ketiga fathah menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya qawala menjadi qala. Ini sesuai dengan kaidah huruf sia yang ada di buku materi halaman 27, yaitu kaidah yang kedua, yaitu kaidah satu huruf sia. Disebutkan dalam akar kata huruf ya dan wawu di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi qawala menjadi qala. Polanya fa'ala biasa. Di Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ke-27 ya. Mari Pak. Penggalan ke-27 ya, huruf artinya hai. Penggalan ke-28 Maryamu. Kata benda atau nama orang artinya Maryam. Penggalan ke-29 anna, huruf artinya di mana. Ya. Sesuai konteks di sini diartikan dari mana. Penggalan berikutnya penggalan ke-30 la, huruf artinya bagi. Penggalan ke-31 ki, kata ganti artinya mu atau penggalan ke-32 hadza, ini kata ganti, kata tunjuk dekat artinya ini. Di kelompok yang ketiga saya artikan, dia Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana rezeki atau makananmu ini? Berikutnya kelompok yang keempat dari penggalan 33 sampai 36. Penggalan ke-33 qalat, bentuknya KKL, cirinya ada tak sukun di belakang menunjukkan pelaku hiya. Akar katanya qawala menjadi qola sesuai dengan kaidah huruf sia yang ada di materi halaman 27, yaitu qawala menjadi qola. Polanya fa'ala biasa. Di Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ke-34 huwa, kata ganti artinya dia. Penggalan ke-35 min, huruf jar artinya dari. Penggalan ke-36 endillah, kata benda majemuk terdiri dari kata benda indi dan Allah. Indi, kata benda
akar katanya anada. Di Mahmud Yunus halaman 282 artinya di sisi. Indillah artinya di sisi Allah. Kelompok yang keempat ini saya artikan, dia Maryam berkata, ini dari sisi Allah. Jadi huwa diartikan ini, karena huwa ini bergender laki-laki, ya, sesuai dengan yang sebelumnya hadza dan ada respon. Ya, jadi hadza, huwa dan respon ini sepadan, ya. Berikutnya kelompok yang kelima di penggalan 37 sampai dengan 43. Penggalan ke-37 inna, huruf artinya sesungguhnya. Penggalan ke-38 Allah artinya Allah. Penggalan ke-39 yarzuku. Bentuknya KKSAD, cirinya ada ya di depan dan akar kata yang ketiga bomah menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya rozako, polanya fa'ala biasa. Di Mahmud Yunus halaman 140 artinya dia memberi rezeki. Selanjutnya penggalan ke-40 man, huruf artinya siapa yang. Penggalan ke-41 yasha'u. Bentuknya KKSAD. Cirinya ada ya di depan dan akar kata yang ketiga bomah menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya syaya'a menjadi sya'a. Syaya'a menjadi sya'a. Ini sesuai dengan materi halaman 27 yaitu kaidah huruf siyah yang sudah disebutkan tadi. Saya ulangi. Disebutkan dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Maka sya'a menjadi sya'a. Polanya fa'ala biasa. Di Mahmud Yunus halaman 208 dia akan kehendaki atau dia kehendaki. Penggalan ke-42 bi huruf artinya dengan. Penggalan ke-43 penggalan terakhir ghairi hisabin. Kata benda majemuk terdiri dari kata benda ghairi dan hisabin. Ghairi akar katanya ghayyaro menjadi gharo. Ini masih sesuai materi halaman 27 kaidah huruf siyah. Pola kata bendanya fa'lun. Jadi ghairun menjadi ghairi karena ada pengaruh bi atau pengaruh huruf jar. Kita lihat di Mahmud Yunus halaman 305 artinya tiada atau tanpa. Hisabin kata benda, akar katanya hasaba, pola kata bendanya fi'alun. Ini ciri kata bendanya karena ada tanwin. Hisabun menjadi hisabin. Ini karena ada pengaruh huruf jar di depan. Di Mahmud Yunus halaman 103 artinya perhitungan. Jadi kelompok yang kelima saya artikan sesungguhnya Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi secara keseluruhan bisa saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhannya telah menerimanya dengan penerimaan yang baik dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menjadikan Zakaria sebagai penanggungnya atau pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia Zakaria mendapatkan di sisinya rezeki atau makanan. Dia Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana rezeki atau makananmu ini?" Dia Maryam berkata, dia atau Maryam berkata, ini dari sisi Allah.
Sesungguhnya Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Demikian Ustaz Alhamdulillah. yang bisa saya Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tenang tampilkan. sekali. Mantap, Pak Mutamil. Tuntas. Ini bulan Mei masuk, Pak. Nih. Iya. Bulan Mei, Pak Mutamil. Iya, bulan Mei tanggal 15 ya, pertengahan Ustaz. Nggak ada lagi bagian saya neranginnya, nggak ada lagi saya terangin. Habis semuanya. Udah habis. Saya serahkan aja. Hah? Komplit tiga telur. Komplit. Jadi, saya nggak tahu juga mau ngomong apa lagi. Karena udah diborong semua oleh Mutamil kan. Oke, dikit aja soal tempat Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi sebelumnya itu kan istrinya Imran tadi sudah menyerahkan si kandungannya kepada Allah, pemeliharaannya kan lahirlah perempuan ya, Maryam. Jadi setelah besar, fataqabbalah maka takabbalah itu menerima betul, qabila tafa'ala ya. Maka dia menerimanya Rabbuha, Tuhannya. Rabbuha karena doma. Maka Tuhannya menerimanya bikaulin hasanah, dengan periman baik. Baik sekali Allah terima doa si isinya Imran tadi. Kemudian berikutnya wa ambataha, dan dia menumbuhkan pertumbuhan si Maryam tadi, pertumbuhan yang baik. Tumbuh jadi anak yang cerdas, tumbuh jadi orang yang periang, dan kemudian wa kafallaha, dan Zakaria Allah menyerahkannya kepada Zakaria sebagai pemeliharaannya. Kemudian setiap Zakaria masuk ke ruang tadi, ke tempat mihrab tadi, dia menemukan makanan di situ. Ya, makanan datang dari sisi mihrab itu ya, ada datang. Nah, Zakaria bertanya, dari mana datang makanan ini? Maka Maryam menjawab, ini datang dari qalat wa min indillahi, datang dari Allah, si Allah. Jadi mungkin itulah mukjizat untuk Maryam ya. Kan nanti Nabi Isa. Nah, ditutup dengan saya yang dikit besok, innallaha, ini kita ambil, innallaha, sesungguhnya Allah yarzuqu may yasha, dia akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya bighairi, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Berikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Jadi kita biasanya kalau orang-orang yang cinta Quran, orang-orang yang bertakwa, akan Allah berikan rezeki tanpa diduga-duga, min haitsu la yahtasib, tanpa terduga-duga. Tiba-tiba ada aja orang menyaksikan, tiba-tiba ada aja dapat. Mungkin dari saya gitu Pak, karena sudah dilengkapi oleh Mutamil tadi semuanya. Jadi kita langsung aja untuk diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada beberapa orang yang baru, Pak Walida, ada Bu Kholida, ada Pak Didi Yunianto, dan Bu yang kita sapa dulu mereka-mereka ini ya. Nah mereka, saya serahkan pada Bu Reda kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon akan teman sebesar-besarnya. Ya, maaf sedikit badan kurang fit, jadi agak batuk-batuk ya. Mohon dimaafin aja dan dimaklumin. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf, dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah SWT. Silakan Bu Rida. Ya, demikianlah uraian Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-37. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang disampaikan tadi. Untuk itu acara